Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikerjai balik Abu Nawas, tabib palsu rugi ratusan dinar. Abu Nawas mengerjai balik tabib palsu. Penipu itu bahkan sampai rugi ratusan dinar. Bermula dari suatu hari di kota tempat tinggal Abu Nawas, dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib palsu. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh, namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran istrinya. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku, tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, dia membuka praktik pengobatan di depan rumahnya, lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktik pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti? Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. Oh, pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa emang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan, untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya?
Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapat 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib, kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata tabib itu emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silakan. Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silahkan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau meminumnya Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin, aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah. Tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh? Sudah sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapat ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu menjawab, tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta. Sembuhkanlah aku, terangnya.
Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengapatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun, Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku untuk kali ini, tidak mampu mengobatimu, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Ya mau bagaimana lagi, aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu aku dapat uang 1000 dinar dong, tanya tabib palsu itu penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. Ini uang 1000 dinar untukmu, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. Hei Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar? Tegas sang tabib palsu dengan emosi. Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa? Balas tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Maksudmu apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh, sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes si tabib palsu. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat, jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib palsu sewaktu sakit berobat. Menyuruh hakim pura-pura mati. Raja tertawa terpingkal-pingkal mengetahuinya. Jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satu yang sangat terkenal adalah Abu Nawas. Dia merupakan seorang penyair berkebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan raja. Dikisahkan bahwa tingkah lucu Abu Nawas sempat membuat raja tertawa terpingkal-pingkal. Suatu hari raja mengadakan syukuran nama bayi. Dalam syukuran kali ini, raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Ia pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan mulai hari ini, nama bayi ini adalah Jabnib, kata raja. Jangan Baginda Raja, jangan diberi nama Jabnib, ujar salah satu tamu protes kepada Baginda Raja. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari, gumam raja. Tapi raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan? Tanya raja. Biasanya orang yang bernama Jabnib bersifat bodoh, Baginda Raja. Lebih baik diganti dengan nama lain saja, kata Abu Nawas tanpa beban. Raja merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan tamu-tamu undangan. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jabnib itu bodoh? Kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung, anjam raja. Tentu hamba bisa membuktikannya, Baginda Raja.
Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib, dia hakim bodoh, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, hamba membutuhkan 30 keping emas, tambah Abu Nawas. Raja pun menyetujui karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Ketika sang hakim sedang berzikir, diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, sehingga membuat sang hakim heran. "Kenapa kamu tertawa, Abu Nawas?" tanya hakim Jabnib. "Burungmu dalam sangkar itu berkata ada 10 keping emas di bawah sajadahmu," jawab Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara pada hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat bertemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis tidak seperti 2 hari sebelumnya. "Kenapa kamu menangis, Abu Nawas?" tanya sang hakim. "Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok," jawab Abu Nawas. Sang hakim pun percaya sambil gemetaran. Tetapi raja meminta solusi pada Abu Nawas agar perkataan burungmu tidak terjadi. "Maka pura-pura matilah kau," kata Abu Nawas. Hakim itu pun pura-pura mati dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat. Saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, berpapasanlah dengan raja. Raja pun kaget karena baru tahu kalau hakim Jabnib meninggal dunia. Raja pun membuka keranda melihat wajah hakim itu untuk terakhir kalinya. Tapi ketika dibuka, hakim tersenyum ke raja dan mengedipkan mata. "Kenapa hakim yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas?" tanya raja. "Itulah bukti kebodohan hakim Jabnib yang aku katakan ketika syukuran," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara warga yang dikerjai merasa kesal. Dikerjai tetangga, Abu Nawas malah dapat makanan gratis. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang terkenal cerdik dalam menghadapi permasalahan. Ia juga seorang pujangga Arab yang sangat jenaka. Namanya selalu disebut-sebut di seluruh belahan dunia karena kisah-kisahnya yang mengocok perut. Kali ini dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis adalah keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meski demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila mendapat rezeki berlebih, Abu Nawas selalu membagikannya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis. Begitupun sebaliknya, tetangga ateis tersebut selalu berbagi kepada Abu Nawas jika mendapat rezeki yang banyak. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka tentang Tuhan sangat bertolak belakang. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan perilaku Abu Nawas. Pasalnya, setiap orang ateis itu berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata "Alhamdulillah" ketika lewat depan rumahnya. Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya yang ateis itu. Hal ini karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya, dan sudah menjadi kebiasaannya. Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sudah duduk di depan rumah. Saat dirinya melintas tepat di depan Abu Nawas, sambil tersenyum terdengar ucapan Alhamdulillah. Marahlah tetangga ateis itu. "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot.
Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya tiba-tiba marah. "Hei kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salahku?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak tetangga ateis itu. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun, sepertinya tetangga ateis tersebut justru menjauhinya. Hingga suatu malam, Abu Nawas merasa lapar, sedangkan dirinya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, hamba sedang mengalami masa sulit. Hamba tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah hamba rezeki ya Allah. Malam ini hamba sangat lapar. Hamba membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis. Maka muncullah ide usil di benaknya. "Aku akan mengerjai Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberi makanan," pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti, lalu dimasukkan ke dalam kantong besar. Ia juga menyelipkan kertas yang di dalamnya terdapat tulisan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis," tulisnya. Sepulang dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis ini lalu mengetuk pintu dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa, segera menghentikan doanya karena mendengar pintu rumah diketuk. Ketika membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depan rumahnya. Dikarenakan penasaran, Abu Nawas segera membuka kantong tersebut dan ternyata isinya beberapa roti lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan secari kertas yang berada di antara tumpukan roti. "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimiku makanan melalui setan. Dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tidak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih kepadaku, justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut setan," gerutunya dalam hati. Abu Nawas menangkap pencuri dengan tongkat ajaib. Pada suatu hari, kota Baghdad digemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah saudagar kaya raya, dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri. Nampaknya pencuri tersebut sangat profesional. Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan untuk mengejar pencuri itu, namun si maling tak kunjung ketangkap. Sang saudagar kaya raya semakin gusar dibuatnya. Bagaimana tidak, sudah uangnya diambil, kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut. Hebatnya, tak ada satupun pertanda yang bisa dilanjutkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan meskipun telah mendesak pejabat setempat, tetap saja hasilnya nihil. Pada akhirnya sang saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Namun meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut, si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru.
Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang-orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta curiannya. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Semua harapan bertumpu pada Abu Nawas. Kasak-kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali, dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai, kalian bawa pulang, besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah satu telunjuk. Yang bukan pencuri maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang 100 dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kotanya. Abu Nawas pergi ke bulan untuk penuhi perintah Baginda Raja. Ribuan bintang pun jadi saksinya. Baginda Raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Jadi jelas jika misi ini hanya untuk menguji Abu Nawas saja. "Saya perintahkan kamu untuk pergi ke bulan," tutur Baginda Raja. "Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas. "Ya, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," kata Baginda. "Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan tersebut. Lalu Baginda Raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja bersama dengan menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab sang istri. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran.
Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga, jawab sang istri Abu Nawas. Baginda raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya raja. "Ya, ini saya Abu Nawas, Baginda," jawabnya. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya raja. "Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika mencapai tanah di bulan. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Baginda raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya Baginda raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku jika Baginda tidak mempercayaiku. Baginda dapat menanyakan langsung pada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda raja tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya raja. "Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Abu Nawas salah arah kiblat saat sholat. Alkisah, sewaktu-waktu Abu Nawas mengunjungi sahabat lamanya yang sudah lama tidak ditemui. Seperti biasa, Abu Nawas hanya membawa perbekalan seadanya saat pergi ke kota lain menemui sahabatnya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya Abu Nawas tiba di kediaman sahabatnya. "Assalamualaikum," ujar Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumah sahabatnya. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam rumah. Ketika pintu rumah dibuka, sahabat Abu Nawas kaget sekaligus senang melihat tamu yang datang ke rumahnya. Sahabatnya pun memeluk Abu Nawas dan bertanya tentang kabarnya selama ini sambil mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Abu Nawas dan sahabatnya kemudian asik berbincang soal kehidupan mereka masing-masing. Tak terasa, azan asar pun sudah terdengar. Obrolan mereka berhenti untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas kepada sahabatnya. "Oh, silakan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selesai wudhu, ia bingung harus menghadap kiblat ke arah sebelah mana. Sementara sahabatnya sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Kepada siapa Abu Nawas bisa bertanya? Abu Nawas pun menunggu sahabatnya pulang agar bisa menanyakan arah kiblat di mana. Namun, ditunggu-tunggu sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya, Abu Nawas memutuskan sholat dengan arah kiblat yang ia kira-kira sendiri di mana arahnya. Dan ia menggelar sajadahnya lalu sholat asar. Sahabatnya yang datang tak lama setelah Abu Nawas sholat asar langsung tertawa melihat sahabatnya sholat dengan arah yang salah. Setelah Abu Nawas selesai sholat, sahabatnya berkata memberitahu bahwa kiblatnya salah. "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," kata sahabatnya. Kemudian Abu Nawas balik bertanya kepada sahabatnya, apa arah kiblat waktu ia sholat tadi salah. "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas kepada sahabatnya. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya menjawab pertanyaan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali membalas perkataan sahabatnya dengan guyonan. "Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku."
kata Abu Nawas kepada sahabatnya. Sontak keduanya kemudian tertawa bersama-sama. Lalu Abu Nawas mengajak sahabatnya sholat berjamaah. Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu baru kita makan-makan, ajak Abu Nawas kepada sahabatnya.